Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 29, maksud saya tanggal 30 Oktober 2021. Saya Romo Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Sebaliknya, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikian kata-kata Yesus mengakhiri perikop Injil hari ini, saudari-saudara. Kebenaran kata-kata Yesus ini, saudari-saudara, rupa-rupanya sungguh ditangkap dengan baik oleh banyak pengusaha atau kalangan usahawan pada masa kita ini. Lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah strategi untuk mengembangkan bisnis mereka, untuk memberikan pelayanan servis terbaik bagi para klien atau rekan-rekan bisnis mereka. Coba saudari-saudara kita ingat ketika kita misalnya berkunjung atau datang ke sebuah perusahaan, ke sebuah instansi. Katakanlah misalnya kita ke bank. Apa yang terjadi di sana saudari-saudara? Biasanya security sudah langsung membukakan pintu, lalu kemudian bertanya kepada kita, apa yang bisa saya bantu? Lengkap dengan segala macam senyum, dengan sapaan yang ramah. Itu adalah strategi yang sebetulnya saudari-saudara sangat diinspirasi oleh kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Memang kita seringkali mengatakan bahwa tamu kita itu adalah raja, bahwa pelanggan kita itu adalah raja, dan karena itu kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Kita memberikan servis yang maksimal. Tetapi dari mana inspirasi tindakan itu, saudari-saudara? Sekali lagi, inspirasinya datang dari Injil hari ini. Ketika Yesus mengatakan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan,
Tapi barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Servis atau pelayanan semacam yang dikembangkan oleh para usahawan atau dunia kerja pada masa kini, saudari-saudara, itu menarik konsumen, memberikan kesan bahwa orang sungguh diterima, sungguh diapresiasi, sungguh dilayani. Maka seringkali ada semacam semboyan atau semacam tagline 3S, senyum, sapa, salam. Ini adalah sesuatu yang muncul sekali lagi dari inspirasi firman Tuhan hari ini. Karena pada dasarnya saudari-saudara, setiap orang itu memang senang kalau kemudian disapa, senang dilayani, senang kalau dia dihormati, dia dianggap, dia dihargai. Itu kecenderungan dasar ria kita sebagai manusia. Bahkan ada perusahaan yang kemudian mensyaratkan bahwa setiap karyawan itu harus melalui tahap paling bawah, paling rendah sebagai pelayan untuk dapat kemudian menjadi staf atau kemudian menjadi pimpinan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Yesus hari ini menunjukkan nilai pelayanan dan kerendahan hati itu bukan sebagai strategi, tetapi sebagai ungkapan iman yang tertinggi. Sekali lagi, Yesus menunjukkan bahwa kerendahan hati bukan sebagai strategi, sebagaimana para bisnismen, usahawan, tetapi sebagai sebuah ungkapan iman yang tertinggi. Kerendahan hati adalah ungkapan iman, adalah perwujudan iman dan cinta. Yesus menunjukkan bahwa kebesaran hati dan kemuliaan seseorang justru terletak di dalam cara dia meninggalkan dirinya sendiri dan meninggikan orang lain. Dia sendiri telah turun dari kemuliaan untuk kemudian merendahkan diri, mengorbankan diri demi cintanya kepada manusia. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dalam segala kerendahannya, dia merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Yesus menunjukkan contoh agung bahwa ini juga merupakan sebuah ungkapan iman. Yesus tidak hanya mengajarkan, tidak hanya ngomong, tidak hanya berteori saudara-saudari, tetapi dia menjadi teladan dengan melakukannya. Kristus Yesus mengosongkan diri menjadi manusia, mengambil rupa hamba yang menderita. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Akhirnya Allah meninggikan dia dan memuliakan dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang diajarkan Yesus tentang kerendahan hati sekali lagi mengajari kita juga untuk menjadikan kerendahan hati itu sebagai sebuah ungkapan iman yang terus-menerus kita hidupi, kita hayati, kita wujudkan di dalam segala aktivitas, di dalam segala perjumpaan kita dengan banyak orang, mulai dari keluarga, di dalam lingkungan, di tengah masyarakat, di tempat kerja. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang melayani dengan tulus dan rendah hati. Jangan sampai saudari-saudara di tempat kerja karena tuntutan pelayanan sebagaimana tadi saya katakan sebagai strategi, kita bisa menyapa dengan senyum, dengan salam dan sapa kepada
para klien, kepada pelanggan, tetapi kita pulang ke rumah tanpa senyum. Kita pulang ke rumah tanpa menyapa, tanpa bertanya kepada, katakanlah keluarga, kepada anak, kepada orang tua, apa yang bisa saya bantu. Ini sebuah permenungan untuk kita saudari-saudara. Kalau kita menghidupi semangat pelayanan itu seperti ketika kita sedang bekerja dimanapun, kita penuh senyum, kita penuh semangat pelayanan kepada para pelanggan, jangan sampai itu hanya berhenti sebagai sebuah strategi. Tapi itu harus menjadi cara hidup, menjadi ungkapan iman. Sehingga baik di tengah keluarga, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat, kita menjadi orang-orang yang siap melayani dengan rendah hati. Tidak ada pembedaan di keluarga, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Apa yang kita hidupi dalam keluarga, semangat pelayanan penuh kerendahan hati, kita bawa ke tempat kerja, kita bawa ke tengah-tengah masyarakat. Selamat beraktivitas, selamat melayani dengan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau turun ke dunia, mengajarkan bahwa sukses sejati bukan diraih dengan meninggikan diri sendiri, tetapi dengan mengangkat nama dan martabat orang lain. Engkau memberi teladan bahwa kerendahan hati dalam mengakui kelemahan lebih mulia daripada kesombongan, mengagungkan kehebatan diri sendiri. Semoga kami menjadi manusia yang sungguh merdeka dan mulia, karena menjadikan hidup kami sebagai pelayanan dan pengabdian penuh kerendahan hati untuk kebahagiaan sesama, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.